Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, senang sekali Ibu Yeni bisa kembali menjumpai kalian untuk memberikan layanan bimbingan konseling hari ini. Materi hari ini masih ada hubungannya nih dengan materi sebelum-sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang prospek karir peminatan penjurusan di SMA atau MA. Seperti apa? Simak baik-baik videonya ya anak-anak. Anak-anak, sebelum kita membahas materi hari ini, Ibu akan menjabarkan tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat mengenal dan memahami prospek karir dari setiap mata pelajaran yang dipelajari. Jadi yang namanya sekolah itu, setiap materi pelajaran yang kalian pelajari ada tujuannya, supaya kalian bisa mengembangkan potensi yang kalian miliki, kecerdasan yang kalian miliki untuk menggapai cita-cita atau karir kalian di masa depan. Anak-anak, di semester genap ini masih banyak dari kalian yang belum memahami pilihan sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Padahal memilih sekolah yang tepat akan mempermudah diri kalian dalam menggapai cita-cita kalian nantinya. Nah, di sini Ibu akan menjabarkan kelompok peminatan matematika dan ilmu alam. Kelompok peminatan matematika dan sains meliputi mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari pada penguasaan konsep-konsep eksakta untuk kepentingan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang lain adalah memberikan makna pembekalan agar siswa tersebut dapat survive di percaturan kompetisi perkembangan sains dan teknologi bagi kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi anak-anak, penilaian akademik di sini lebih terfokus pada penguasaan konsep-konsep IPA atau eksakta dan keterampilannya dalam melakukan observasi, memahami, atau menemukan konsep-konsep dalam bidang matematika dan sains. Kalau seandainya kalian lebih tertarik untuk masuk SMA jurusan IPA, maka prospek karir studi lanjutnya yaitu untuk kelompok peminatan matematika dan sains memiliki peluang memilih program studi apa saja yang ada di perguruan tinggi, tetapi akan lebih baik sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, serta pilihan program studi dengan kelompok peminatan yang dipilih. Berikut ini anak-anak, Ibu akan menjelaskan beberapa program studi yang dapat kalian pilih di perguruan tinggi nantinya. Di antaranya, 1. Bidang ilmu sains. Ilmu sains ini ada banyak jurusannya anak-anak. Ada matematika, fisika, kimia, biologi, statistik, ilmu komputer, geofisika, astronomi, serta farmasi. Kedua, bidang ilmu teknik. Bidang ilmu teknik sendiri ini ada banyak sekali anak-anak. Di antaranya ada teknik kimia, teknik fisika, teknik geofisika, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, teknik informatika, teknik industri, teknik mesin, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, bidang ilmu kesehatan dan kedokteran. Nah, ini buat kalian yang punya cita-cita mau jadi dokter atau mau jadi perawat, maka jurusan IPA adalah jurusan yang paling pas buat kalian. Jadi kalian bisa memilih pendidikan dokter, kedokteran gigi, kedokteran hewan, ilmu keperawatan, gizi, kesehatan masyarakat, kebidanan, dan lain-lain. Selanjutnya, bidang ilmu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, di sini kalian bisa pilih jurusan seperti ilmu tanah, budidaya pertanian atau agronomi, sosial ekonomi pertanian atau agrobisnis, ilmu hama dan penyakit tumbuhan, perikanan, peternakan, kehutanan, teknologi hasil pertanian, serta teknologi industri pertanian. Nah, ada lagi nih, bidang ilmu pendidikan. Kalau kalian pengen jadi guru, yang guru eksakta, kalian bisa ambil jurusan pendidikan fisika, pendidikan matematika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan teknik elektronika, dan lain-lain. Oke, banyak yang nanya nih, setelah lulus SMA kemudian ambil jurusan yang sesuai dengan peminatannya, misalnya ambil jurusan eksakta ya. Nah, kemudian profesi atau karir apa sih yang bisa dipilih? Banyak sekali anak-anak. Seperti tadi yang sudah Ibu sebutkan, kalian yang bercita-cita pengen jadi dokter atau perawat, kalian bisa menjadi dokter,
perawat, kemudian menjadi ilmuwan atau peneliti di bidang IPA, guru, dosen, akademisi, astronom, insinyur, ahli komputer, arsitek, ahli gizi, apoteker, polisi, TNI, tenaga ahli seperti tenaga ahli kehutanan, pertanian, kelautan, dan lain-lain. Banyak sekali ya sebenarnya cita-cita yang sesuai dengan bidang eksakta. Nah, selain ilmu pengetahuan alam atau eksakta, ada juga kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial. Kelompok peminatan sosial ini meliputi mata pelajaran sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, dan ekonomi. Kelompok peminatan ini anak-anak lebih banyak mempelajari kehidupan sosial serta penguasaan keterampilan dalam bidang ilmu sosial. Penilaian akademik lebih fokus pada keterampilan sosial seperti memahami sejarah, membuat peta, interaksi sosial, dan adaptif terhadap lingkungan sosial. Lalu apa aja Bu prospek karir studi lanjutnya? Nah, di sini nih anak-anak. Buat kalian yang akan memilih jurusan IPS di SMA-nya nanti, berikut ini ada beberapa program studi yang dapat kalian pilih di perguruan tinggi untuk kelompok peminatan sosial. Di antaranya, 1. Bidang ilmu ekonomi, seperti ekonomi akuntansi, ekonomi manajemen, ekonomi studi pembangunan, ekonomi Islam muamalat. Kemudian ada lagi bidang ilmu sosial dan politik. Nah, buat yang kalian nih yang pengen jadi pejabat di pemerintahan, bisa ambil jurusan ilmu pemerintahan, ilmu hubungan internasional, ilmu komunikasi, sosiologi, administrasi negara, administrasi niaga, sosiatri, serta kriminologi. Kemudian ada lagi bidang ilmu hukum. Hukum sendiri terbagi menjadi hukum perdana, hukum pidana, hukum perdata. Ada juga ilmu psikologi. Nah, misalnya nih kalian pengen jadi psikolog atau pengen jadi guru BK, bisa banget anak-anak ambil jurusan IPS. Kemudian ada juga bidang ilmu filsafat, bidang ilmu pariwisata dan perhotelan, bidang ilmu seni dan desain, serta bidang ilmu pendidikan, seperti pendidikan guru SD, pendidikan luar biasa, pendidikan sejarah, pendidikan PKN, pendidikan ekonomi, termasuk pendidikan bimbingan konseling. Nah, anak-anak, jadi bukan hanya jurusan IPA aja yang memiliki prospek karir yang luas. Jurusan IPS juga memiliki prospek atau karir atau profesi. Berikut ini beberapa karir profesi yang dapat diraih, diantaranya ilmuwan atau peneliti bidang ekonomi, akuntan publik, internal auditor, analisis kredit, konsultan pajak. Kalian juga bisa jadi ahli hukum seperti konsultan hukum, notaris, pengacara, advokat, atau jaksa. Kalian juga bisa nih yang punya bakat ingin menjadi psikiater atau psikologi, bisa banget. Kemudian juga ada pustakawan, budayawan, seniman. Ada juga jurnalis, redaktur, birokrat, administrator publik atau manajer publik, serta analis kebijakan. TNI atau Polri juga bisa dari lulusan IPS, serta ahli komputer dan lain-lain. Selain IPA dan IPS, ada satu lagi nih anak-anak, kelompok peminatan ilmu bahasa dan budaya. Kelompok peminatan bahasa meliputi mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta bahasa asing. Untuk bahasa asing yang bisa dipilih diantaranya adalah bahasa Mandarin, Jepang, atau Arab. Kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari bahasa dan lebih fokus pada pengembangan keterampilan bahasa, seperti membuat surat, menyusun karya tulis, mengerjakan instruksi lisan, dialog, berpidato, dan penerjemah bahasa. Jadi, prospek karir studi lanjutnya apa Bu kalau ambil jurusan bahasa? Nah, ini dia. Berikut ini beberapa program studi yang dapat kalian pilih di perguruan tinggi untuk kelompok peminatan bahasa. Di antaranya anak-anak, ada bidang ilmu bahasa dan sastra, seperti contohnya bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bidang ilmu seni. Bisa juga berupa seni rupa, seni musik, seni pendalangan, seni karawitan, serta teater. Ada juga bidang ilmu sosial dan politik. Kalian bisa ambil jurusan ilmu hubungan internasional atau ilmu komunikasi.
bidang ilmu hukum bisa juga hukum perdana, hukum pidana, serta bidang ilmu pendidikan, yaitu pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa asing, atau pendidikan seni. Prospek karir atau profesi untuk peminatan jurusan bahasa adalah peneliti bidang bahasa dan sastra, guru atau dosen bahasa dan sastra, konsultan bahasa dan sastra, ahli bahasa, penerjemah, interpreting atau copywriting, diplomat, bidang yang kolaboratif seperti editor, wartawan, penulis, penerjemah, etase kebudayaan, diplomat, dan lain-lain, serta jurnalistik dan media, seperti kalian bisa jadi presenter televisi atau penyiar radio. Baik anak-anak, itulah tadi materi tentang prospek karir peminatan SMA atau MA. Nah, buat kalian yang masih bingung atau masih butuh informasi lebih lanjut tentang peminatan SMA atau MA, kalian bisa menghubungi Ibu via WA atau Telegram. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap dengan baik apa yang Ibu sampaikan. Sehat terus, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.